Bung. Oi, halo. Oi. Sinkronis itu apa sih, Bung? Sinkronis. Ya, kronis. Itu konsep berpikir sejarah ya. Jadi dalam ilmu sejarah itu kan ada dua konsep berpikir ya, terutama dalam penelitian sejarah. At least ketika kalian gitu kan ingin mengkaji sebuah peristiwa sejarah, itu pasti melihat dari dua cara berpikir seperti itu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sinkronis ya. Diakronis dulu deh, diakronis ya. Diakronis ini mungkin konsep yang familiar bagi kita ya. Jadi konsep diakronis ini adalah konsep yang sebenarnya sederhana ya. Karena konsep diakronis ini sama pengertiannya dengan kronologis. Jadi kronologis adalah sebuah sistem berpikir berurutan waktu. Ya. Jadi kita dalam mengkaji sejarah itu melihat satu peristiwa sejarah itu secara berurutan waktu. Contoh, peristiwa revolusi kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, itu seperti apa sih? Pasti ada runutannya, ada runutan waktunya. Kronologis kayak ini ya, Bung ya, kayak apa? Berita-berita kriminal gitu. Kronologinya seperti apa? Nah, itu oke gitu, Bang ya. Iya. Jadi ini kajiannya tidak terlalu luas ya. Karena hanya melihat sebuah peristiwa itu dari urutan waktunya saja gitu. 17 Agustus 45 diawali dengan tanggal 6 Agustus 1945 itu ada peristiwa bombing ya, ada peristiwa pengeboman di kota Hiroshima ya. Lanjut tanggal 9 Agustus tambah lagi bomnya Nagasaki ya, 9 Agustus tuh. Nah, sebelum 9 Agustus nih, di tanggal 7 itu setelah bom di Hiroshima itu ada atau pemerintah Jepang itu memutuskan untuk membubarkan BPUPKI, kemudian diganti oleh PPKI. Nah, ketika itu diketuai oleh Soekarno PPKI itu kan, dan wakilnya oleh Hatta. Oke, lanjut setelah 9 Agustus bom di Nagasaki, kita lanjut ke tanggal 12. Ya, tanggal 12 Agustus itu ada peristiwa diundangnya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyo di Ningrat. Kenikahan siapa tuh? Siapa? Kenikahan siapa? Undangannya? Itu undangannya si Marsekal Terauchi. Oh, bukan nikahan ya? Iya, nikahannya merit lagi sama orang Vietnam. Vietnam. Gitu. Enggak bukan nikahan. Nikahan mah ini Jepang tuh nggak main undang-undang kalau nikah, dia party men. Dia party, enggak kayak di kita undangan enggak kita. Mereka enggak main kayak gitu, enggak main. Jadi tanggal 12 si Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Rajiman Wediningrat itu diundang ya. Jadi tujuan diundangnya mereka bertiga itu adalah untuk melantik Soekarno dan Hatta menjadi ketua PPKI. Plus Terauchi itu lebih tegas lagi memberikan tentang kapan sih waktu kemerdekaan Indonesia. Nah, dia itu si Terauchi itu dia menjanjikannya tanggal 24 ya. 24 Agustus 1945. Ya, di tanggal 12. 3 hari berselang, 15 Agustus. Nah, 15 Agustus Jepang nih karena mungkin ya terdesak ya. Kalah perang di mana-mana, apalagi setelah di bom Nagasaki dan Hiroshima itu, Jepang udah kalah telak kan, Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Tanggal 15. Itu berarti berpikir kronologis. Mirip dengan diakronis apa sinkronis sih? Sinkronis itu nanti beda lagi. Oh, ini diakronis berarti. Ini belum kelar, men. Belum kelar. Tanggal belum kelar. Tadi dulu, Bung. Bung. Halo. Lanjut dong. Tadi sinkronis diakronis. Okay. Tadi sampai mana sih? Kronologis tuh. Kronologis belum beres. Kronologis belum beres tuh. Baru sampai tanggal 15. Baru ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Halo, Bro. Ini ada manusia apa itu? Bukan, saksi sejarah namanya. Itu pada zamannya. Oke. Tadi lanjut ya.
Lanjut. 16. Nah, 16 nih peristiwa yang heroik. Peristiwa yang menentukan segalanya nih. Peristiwa yang menentukan jalannya atau peristiwa yang menentukan akhirnya nih tanggal 17 tuh merdeka. 16 Agustus Rengas Dengklok. Karawang. Ya. Tahu kan Rengas Dengklok Karawang? Jadi peristiwa apa? Penculikan. Bukan diculik sebenarnya itu. Ya. Kalau diculik itu kan dipaksa. Tapi Soekarno Hatta mau gitu. Mau. Emang awalnya dia nggak mau. Cuman akhirnya setelah bukan didesak sih. Lobby ya. Di lobby oleh salah seorang tentara peta Jakarta gitu kan. Namanya Sudangko Singgih. Dia akhirnya mau tuh. Soekarno Hatta mau untuk diajak berdialog dengan golongan muda di Karawang. Jadi tanggal 16 akhirnya ditentukanlah gitu kan, setelah perdebatan sengit ditentukanlah bahwa akhirnya 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Ya, jam 10 tuh. Berarti besokannya jam 10 pagi ya. Ketika itu Ramadan hari ke-8 ya, mereka ini memproklamirkan kemerdekaan dan ini luar biasa sih. Heroik sekali gitu. Nah, ikut yuk. Oke, Bung. Ngopi nih. Ngopi nih, Bung. Kayaknya dari sini, Bung. Backlight kalau di sini. Nah, sama juga ya backlight. Backlight. Kalau di sini? Coba sini. Backlight. Boleh lah sini lah. Oke deh. Terus, Kak, apa tadi? Tadi kan diakronis udah. Sekarang Kak, sinkronis. Sinkronis. Nah, kalau tadi kan diakronis itu penekanannya terhadap waktu, urutan waktu, runut. Nah, kalau sekarang sinkronis, ya sinkronis itu adalah konsep berpikir sejarah yang meluas. Artinya sebuah peristiwa sejarah itu dikaji secara kompleks, ya. Dan poinnya perbedaan antara diakronis dan sinkronis adalah sinkronis itu mengesampingkan waktu, sementara kalau diakronik itu sangat menggunakan sekali unsur waktu. Kalau sinkronis itu enggak, ya. Sinkronis itu lebih menekankan kepada kajian-kajian, terutama kajian sosial, ilmu sosial. Nah, contoh lagi nih masih berkaitan dengan peristiwa revolusi kemerdekaan 45, di mana kalau kita mengkaji secara sinkronis, kita mengkaji tentang mengapa dan bagaimana biasanya. Halo, mengapa? Ya, mengapa harus 17 Agustus 45? Ya, itu yang dikaji. Ya, kita kaji dari aspek politik, gitu kan? Mengapa harus 17 Agustus 45? Kita itu udah kelamaan dijajah. Belanda 3,5 abad, Jepang 3,5 tahun. Itu benar gak, Bang? Katanya. Ya. Cuman ada beberapa kajian yang ternyata Belanda itu nggak sampai 3,5 abad. Itu mitos. Ya. Mitologi yang dibuat oleh Belanda agar kita Indonesia itu melihat Belanda negara yang superior. Jangan dibahas semua, Bung, di sini. Ntar anak-anak biar datang ke sini, biar diskusi di sini ya. Oke. Nah, apa namanya ya peristiwa politiknya kenapa 17 Agustus ya, gitu. Ada Mr. Jaruki. Hai Mr. Jaruki. How are you Mr. Jaruki? Lanjut ah. Nah, lanjut, Bang. Kita lihat dari aspek politik. Ya, kenapa 17 Agustus? Ya, salah satunya tadi ketika saya jelaskan di diakronik, ya, kekalahan Jepang, ya, terus juga peristiwa Rengas Dengklok, ya, dan lain sebagainya, itu adalah faktor politis yang menyebabkan kita akhirnya merdeka tanggal 17 Agustus. Nah, sementara kita melihat faktor sosialnya, kenapa harus 17 Agustus? Ya karena rakyat Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa asing, ya. Mereka sudah terlalu capek untuk selalu menjadi pekerja yang atau dipekerjakan secara kasar, ya. Zaman Belanda ada Rodi, ya. Zaman Jepang ada Romusha, ya. Terus juga ada juga Nihanfu. Jadi secara sosial mereka itu ingin sekali gitu terbebas dari belenggu
penjajahan. Nah itu ya, jadi cara berpikir yang diakronik itu, sinkronik itu cara berpikir yang mengkaji sebuah peristiwa ya, dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial, dan poinnya adalah mengesampingkan unsur waktu. Nah, seperti itu Bung, kurang Gitu. lebih deh ya. Oh gitu, sinkronis sama diakronik. Gimana? Ada pesan-pesan gak? Kerjain tugas ya? Jadi tugas sih Ya tugas. Oh baca gitu. ya, baca PowerPoint dari Jadi mapel sejarah sejarah. kan yang nanti akan di-share gitu kan. Iya. Oh, yang pentingnya halo bro. Ada YouTuber juga nih, Wan Triono di sana. Iya. Bahasa Arab beliau ya. Green screen. Gitu, paling tugas ya, tugas Ya. belajar yang benar. Begitu Belajar yang aja. benar. Mau di rumah mau di sekolah yang penting belajar yang benar. Iya. Sampai ketemu.
Bung, Loh, lanjut dong. lanjut dong. Tadi sinkronis diakronis. Oke. Tadi sampai mana sih? Kronologis tuh. Kronologis belum beres. Kronologis belum beres tuh. Baru sampai tanggal 15. Baru ketika Jepang menyerah kepada Sekutu. Halo bro. Ini ada Manusia apa itu? Bukan. Saksi sejarah namanya. Itu pada zamannya. Oke. Tadi lanjut ya. Lanjut. 16. Nah, 16 nih peristiwa yang heroik. Peristiwa yang menentukan segalanya nih. Peristiwa yang menentukan jalannya atau peristiwa yang menentukan akhirnya tanggal 17 tuh merdeka. 16 Agustus Rengas Dengklok. Karawang. Tahu kan Rengas Dengklok Karawang? Ini peristiwa apa? Penculikan. Bukan diculik sebenarnya itu. Ya. Kalau diculik itu kan dipaksa. Tapi Soekarno Hatta mau gitu. Mau. Emang awalnya dia nggak mau. Cuman akhirnya setelah bukan didesak sih. Lobby ya? Di lobby oleh salah seorang tentara peta Jakarta gitu kan. Namanya Sudangko Singgih. Dia akhirnya mau tuh, Soekarno Hatta mau untuk diajak berdialog dengan golongan muda di Karawang. Jadi tanggal 16 itu akhirnya ditentukanlah gitu kan, setelah perdebatan sengit ditentukanlah bahwa akhirnya 17 Agustus itu sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Ya, jam 10 tuh. Berarti besokannya jam 10 pagi ya. Ketika itu Ramadan hari ke-8 ya, mereka ini memproklamirkan kemerdekaan dan ini luar biasa sih, heroik sekali gitu. Nah, ikut yuk. Oke, Bung. Ngopi nih. Ngopi nih, Bung. Kayaknya dari sini, Bung. Backlight kalau di sini. Nah, sama juga ya backlight. Backlight. Kalau di sini? Sampai sini? Ya kan? Boleh lah sini lah. Oke deh. Terus, Kak, apa tadi? Tadi kan diakronis udah. Sekarang Kak, sinkronis. Sinkronis. Nah, kalau tadi kan diakronis itu penekanannya terhadap waktu, urutan waktu, runut. Nah, kalau sekarang sinkronis, ya sinkronis itu adalah konsep berpikir sejarah yang meluas. Artinya sebuah peristiwa sejarah itu dikaji secara kompleks, ya. Dan poinnya perbedaan antara diakronis dan sinkronis adalah sinkronis itu mengesampingkan waktu, sementara kalau diakronik itu sangat menggunakan sekali unsur waktu. Kalau sinkronis itu enggak ya. Sinkronis itu lebih menekankan kepada kajian-kajian, terutama kajian sosial, ilmu sosial. Nah, contoh lagi nih masih berkaitan dengan peristiwa revolusi kemerdekaan 45, di mana kalau kita mengkaji secara sinkronis, kita mengkaji tentang mengapa dan bagaimana biasanya. Halo, mengapa ya? Mengapa harus 17 Agustus 45? Ya, itu yang dikaji. Ya, kita kaji dari aspek politik. Gitu kan? Mengapa harus 17 Agustus 45? Ya, kita itu udah kelamaan dijajah. Belanda 3,5 abad, Jepang 3,5 tahun. Itu benar gak, Bang? Katanya. Katanya. Ya. Cuman ada beberapa kajian yang ternyata Belanda itu nggak sampai 3,5 abad. Itu mitos. Ya. Mitologi yang dibuat oleh Belanda agar kita Indonesia itu melihat Belanda negara yang superior. Jangan dibahas semua, Bung, di sini. Ntar anak-anak biar datang ke sini, biar diskusi di sini ya. Oke. Nah, apa namanya ya, peristiwa politiknya kenapa 17 Agustus ya gitu. Ada Mr. Jaruki. Hai Mr. Jaruki. How are you, Mr. Jaruki? Lanjut ah. Nah, lanjut, Bang. Kita lihat dari aspek politik. Ya, kenapa 17 Agustus? Ya, salah satunya tadi ketika saya jelaskan di diakronik, ya, kekalahan Jepang, ya, terus juga peristiwa Rengas Dengklok, ya, dan lain sebagainya, itu adalah faktor politis yang menyebabkan kita akhirnya merdeka tanggal 17 Agustus. Nah, sementara kita melihat faktor sosialnya, kenapa harus 17 Agustus? Ya karena rakyat Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh
bangsa asing, ya mereka sudah terlalu capek untuk selalu menjadi pekerja yang atau dipekerjakan secara kasar ya. Zaman Belanda ada Rodi, ya. Zaman Jepang ada Romusha, ya. Terus juga ada juga Nihanfu. Jadi secara sosial mereka itu ingin sekali gitu terbebas dari belenggu penjajahan. Nah itu ya. Jadi cara berpikir yang diakronik itu, sinkronik itu cara berpikir yang mengkaji sebuah peristiwa ya, dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial, dan poinnya adalah mengesampingkan unsur wah seperti itu Bung. Lebih deh ya. Oh gitu, sinkronik sama diakronik. Gimana? Ada pesan-pesan gak? Kerjain tugas ya? Jadi tugas sih. Ya tugas. Oh baca gitu. Ya, baca PowerPoint dari Tadi mapel sejarah. sejarah. Kan yang nanti akan di-share. Kan? Iya. Oh, yang pentingnya halo bro. Ada YouTuber juga nih Wan Triono di sana. Iya. Bahasa Arab beliau ya. Green screen. Gitu. Paling tugas ya. Tugas. Ya. Belajar yang benar. Ya. Begitu Belajar yang aja. benar. Mau di rumah, mau di sekolah, yang penting belajar yang benar. Iya. Sampai ketemu. Oke, bye. Oke, makasih Bung. Salam. Oke, bye. Oke, makasih Bung. Salam.